Hal ini sebenarnya pernah ada pembahasan tentang kinerja organisasi, kemudian kinerja dan realnya organisasi dengan siapa dan untuk siapa. Ini yang teman-teman harus sering mungkin ya, bahkan berulang kali kita harus berikan pemahaman. Jangan kita nih di depan kita sama-sama semua. Di sini ada beberapa poin arti dari organisasi dan kemudian cara berorganisasi yang baik tadi yang saya sempat bicarakan adalah tentang rel dan role yang organisasi yang teman-teman harus tahu, mengetahui, bahkan harus memahami, mencintai organisasi terlebih dahulu, biar kedepannya kalau sudah mencintai apapun yang kita jalankan tidak terasa berat. Yang kedua adalah mengetahui apa sih itu organisasi. Kita harus belajar, semuanya belajar, nggak ada yang cerdas. Yang ketiga adalah kita harus bisa menghargai di dalam sebuah organisasi. Ada 3 poin penting. 3 poin penting yang notabene teman-teman harus punya mengikat satu dengan yang lain ya di dalam organisasi. Kalau bahasa kerennya kita inform nih ya, kita akan merangkul ya. Gitu ya, mungkin nanti kita lebih detailnya setelah itu after sampai di sini ya, kita akan nanti pembahasan poin-poin. Paling dingin. Kalau kita buat Bang Diri, Bang Mario, kemudian Bang Ferry, ada Bang Ferry ya. Ferry yang lagi ya. Teman-teman sepakat buat mencintai organisasi kan? 3 orang yang tadi yang saya sebutin. Siap, sepakat? Siap, Baik KKPP ataupun Law Pembalasan. Sepakat? Sepakat. 2 adalah kita goalnya organisasi yang harus sama-sama kita jalankan. Sepakat? Sepakat. Oke. 3 poin itu yang kita sama-sama tekankan ke anggota satu dengan yang lainnya. Di sini bukan tentang siapa yang punya jabatan, siapa yang lebih hebat dan siapa yang punya kekuatan, bukan. Tapi di sini bagaimana caranya satu dengan yang lain saling melengkapi, saling menutupi dan saling menyayangi. Ini saudara, bukan lawan. Ini kawan lebih daripada kawan. Oke, paham itu. Dan terakhir, sebelum kita ke materi, hal-hal yang berbenturan, bahkan hal-hal yang sering kita alami selama ini berjalan, kita berpikir dewasa bahwa ini adalah dinamika. Ketika kita diuji, kekuatan sampai di mana? Ketika ada dinamika bergejolak satu dengan yang lainnya. Kalau kita semakin kuat, berarti semua masalah yang jadi gejolak yang dalam ruangan ini atau dalam organisasi ini kita anggap sebagai dinamika yang baik, pendewasaan yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah kita di sini semuanya adalah orang cerdas, bukan orang licik. Oke. Nah, kemudian dari poin-poinnya itu semua, nanti teman-teman kalau nggak tahu silakan. Kalau sudah mengetahui dan Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan bersama aspirasi, kehendak dan kebutuhan. Oke, paham ya? Jadi organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak dan kebutuhan. Ini ada slogan kita di sini. Manly Man. Kita sama-sama mengerti ya. Manly Man. Oke. Kita sama-sama tetap baca dulu. Manly Man itu apa sih? Menolong, melindungi, serta mencerdaskan masyarakat Indonesia tentang arti hukum di Indonesia yang benar. Ya. Cuman kita di sini lebih tepatnya adalah tentang fidusia. Kemudian perbankan dan yang terakhir adalah pidana atau perdata. Oke, dari poin ini teman-teman pahamin dulu. Manly Man, menolong, melindungi, mencerdaskan masyarakat Indonesia tentang arti hukum fidusia yang adalah seperti apa. Kemudian adalah arti hukum perbankan yang selalu diliputi oleh pembentuk yang setiap saatnya berupdate. Ketiga adalah pidana atau perdata.
apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat adalah manajemen. Mereka tidak paham tentang hukum. Oke. Ini kan menjadi kesamaan aspirasi. Kita samakan aspirasi dulu nih, teman-teman yang ada di KKPP dan di luar pembaruan. Kita samakan aspirasinya. Aspirasi apa tuh? Aspirasi itu apa sih? Kalau ada yang bisa jawab, gue kasih rokok. Pendapat. Oke. Aspirasi itu pendapat. Yang lebih tepatnya lagi. Hah? Tentang apa yang menjadi kendala di dalam diri gue tentang gue nggak paham hukum. Kita kembali. Oke. Kalau tadi Mas Irwan sudah mendekati, Bang Mario global, tapi ditekan kalau Bang Mario adalah tentang menyampaikan apa yang dia inginkan, tapi dengan bahasa awamnya mereka. Ini namanya aspirasi. Oke. Yang kedua adalah tentang kehendak. Kita sama-sama tahu kehendak. Di sini adalah melindungi ya. Kehendaknya dia tentang hak hukumnya. Oke. Kita melindungi hak hukumnya dia. Yang pertama adalah mereka tidak diperkenankan diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatas dasarkan nama mereka adalah orang-orang hukum. Oke, melindungi. Ketika itu sudah kita dapetin, mereka punya hak hukumnya. Kita kalau membuat surat kuasa pasti ada direksionalnya, substansinya jelas tuh. Apa aja sih yang mencakupi apa yang mereka kuasakan ke kita, begitu kan? Ini adalah salah satu hak hukum. Melindungi masyarakat adalah dengan hak hukumnya dia, bukan kita pakai power, bukan kita pakai sniper, bukan. Tapi dengan pemahaman hukum bahwa masyarakat kita akan lindungi dari apapun bentuk intervensinya. Jadi kalau kita bilang hak hukum berarti kan lebih tepatnya adalah argumentasi, mediasi, negosiasi sampai kita bisa menguasai, begitu ya Bang. Itu kan substansi yang selalu ada di dalam proses kita. Oke, yang lain adalah mencerdaskan. Ini daripada apa sih namanya ini ya? Kecerdasan lah ya. Nah ini sama-sama kita tahu. Nah kemudian adalah mencerdaskan. Masyarakat Indonesia itu awam sama hukum, tapi akan paham dengan hukum ketika dia bergaul, berteman, berdampingan dengan teman-teman PH, mendamping hukum, baik dari para legal ataupun dari teman-teman KKPP. Kecerdasannya adalah apa? Dia bisa memilah-milih, dia bisa mengetahui sejauh mana dia bisa merasa diri dia terlindungi dari hak hukumnya, kemudian paham hukumnya sampai dengan kecerdasannya. Oke, sampai di sini ini akan berkembang skemanya dari dalam bentuk marketing VR. Marketing VR. Oke. Ini ada satu cerita buat teman-teman. Dari main-main yang kita sering berikan ke masyarakat, di sini ada paham hukum. Kemudian paham tentang hukum, kemudian ada hak hukumnya dan ada kecerdasan dari masyarakat yang timbul atas dasar apa yang selalu kita berikan pemahaman sama mereka. Dan akhirnya akan ketemu dengan marketing VR, paham marketing VR. Gue sebagai role model merasakan apa yang menjadi permasalahan gue dalam bentuk aspirasi, kehendak dan kebutuhan. Ketika sudah disampaikan, gue terselesaikan dan gue merasa diri gue nyaman, ini akan sampai ke telinga-telinga orang-orang yang punya permasalahan. Akan berbentuk marketing VR. Tuh, nggak tolong sama Mabes, sama PMP. Permasalahan itu bisa selesai sama dia. Berapa ratus juta itu. Permasalahan pidana gue bisa selesai menjadi dasar. Ini kan akan timbul marketing VR. Dari mana? Dari paham tentang hukum yang kita berikan ketika dia datang konseling tentang permasalahannya dia, tentang aspirasi dan kehendaknya serta kebutuhannya dia. Gue ngapain datang ke satu tempat kalau gue punya masalah dan terselesaikan? Kita berikan mereka tentang paham hukumnya. Ketika sudah sampai di paham hukumnya, kemudian kita berikan hak hukumnya. Apa sih hak hukumnya? Kita berikan mereka syarat kuasa dengan substansi, dengan direksional yang kita sama-sama harus jelaskan ke masyarakat atau ke klien kita. Ini loh tugas kita di dalam surat kuasa sampai sejauh ini. Jadi jangan sampai kita membuat substansi itu direksional yang terjadi. Ada salah satu tim yang akhirnya dibodohi oleh klien,
Padahal dalam substansi itu jelas kita bisa menguasai, sebelum itu dicabut surat kuasanya. Nah itu yang kita bilang tentang hukum, paham? Kemudian hak hukumnya kita lindungi mereka. Ya, tiga ada kecerdasan. Ketika mereka cerdas, mereka bisa. Ini kadang-kadang kita kecolongan, kebanyakan gitu. Kecolongannya apa? Udah enak, udah pintar, udah cerdas, udah tahu cara mainnya, mati gloyor sendirian. Nah ini, nanti teman-teman juga kita sama-sama bedah kasus ya. Nanti minta satu surat kuasa, hak dari substansi, referensi dari surat kuasa ya. Nanti kita sama-sama pelajarin itu tentang kecerdasan. Ini yang notabene akan dilakukan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Klien-klien kita, oknum-oknum yang kurang ajar, gitu ya. Nah yang lain adalah marketing PR. Marketing PR ini adalah cari masalah, temukan solusi, jadikan ini bisnis. Bisa begitu kan? 3 poin ini. Cari masalah, temukan solusi, jadikan bisnis. Oke, jadi coba cari masalah, temukan solusi, jadikan bisnis. Dari mana sih dia akan berwujud daripada ini? Ini adalah gongnya, gong. Oke, kita bukan berbicara MN ya, MLM ya. Sorry, kita bukan bicara MLM, tapi kita berbicara adalah tentang paham hukum kita sampai ke masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok. Coba pahami ini. Cari masalah, temukan solusi, jadikan bisnis. Cari masalah di mana? Kita lihat sekeliling-keliling wilayah situ ada masalah apa? Yang lagi masalahnya itu booming. Apa sih? Yo, bisa. Kemudian ada fidusia bisa. Kemudian perdagangan bisa. Tidaknya perdata dengan cara apa? Kita pancing mereka, kita ajak mereka, kita berikan uang. Ketika ini lawan masuk menjadi pidana, tadi itu menjadi pidana, kita akan mendapatkan poin kemenangan. Gitu. Cari poin-poin gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya atau masih mau dilanjutkan? Nah, dari poin pertama ya, arti dari